persembahan dari Rumah Sakit Umum Ceria Kandangan, ikhlas dalam melayani, profesional dalam bertindak. Akhir-akhir ini cuaca sedang berubah-ubah ya teman-teman ceria. Nanti tiba-tiba hujan, terus nggak lama lagi panas terik. Nah selama cuaca ekstrim kayak gini, banyak banget penyakit-penyakit yang bakalan datang nih. Salah satunya adalah demam berdarah dengue, atau yang sering kita sebut dengan DBD. Mungkin banyak dari kita ini familiar dengan DBD ini. Tapi kita mesti tahu lebih banyak nggak sih tentang DBD ini? Nah, penasaran kan? Maka dari itu, hari ini podcast Ceria akan membahas tentang demam berdarah dengue. Tapi tentu saja aku tidak akan sendiri. Seperti biasa, aku akan bersama dengan seseorang yang keren banget yang bakal membantu menjelaskan tentang demam berdarah dengue ini. Di sini sudah ada Kak Aswan Hadi Saputra MK. Assalamualaikum Kak. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat juga Kak, alhamdulillah. Nah, teman-teman ceria, Kak Aswan ini adalah kasih keperawatan di RSU Ceria Kandangan. Terima kasih Kak sudah bersedia datang di podcast Ceria. Gimana nih Kak perasaannya hari ini? Wah, saya baru pertama kali podcastnya, saya gimana? Saya deg-degan. Deg-degan. Ya, baru pertama kali nih podcast ini. Terima kasih sudah diundang pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan sedikit berbagi ya mengenai tentang DBD. Iya, siap Kak. Ini ngomongin tentang DBD nih Kak. Sebenarnya mungkin saya ataupun teman-teman ceria juga udah tahu sih sebenarnya secara umum lah istilahnya DBD ini apa gitu, karena emang udah tiap tahun gak sih Kak ada orang yang terkena atau mungkin ya istilahnya kita udah kenalan dekat banget lah dengan DBD ini gitu. Cuman ya tuh kepengen tahu lagi gitu lebih jauh sebenarnya DBD itu apa sih Kak, boleh diceritain gak sih? Oke, kita cerita sedikit dulu ya. Nah, jadi DBD itu jadi gini ya, dalam DBD itu ada terbagi 3 jenis. Ya, ada demam tinggi, kemudian demam berdarah tinggi, dan dengue shock syndrome. Ya. Sebelum kita mengenal ketiga jenis pembagian tersebut, pembagian itu kita mengetahui nih penyebabnya apa ya kan. Nah, jadi demam dengue ini adalah salah satu penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui vektor gigitan nyamuk betina. Jadi dari golongan nyamuk Albopictus dan Aedes aegypti betina. Nah, kenapa tuh Kak jadi harus betina? Apa tidak jantan gitu? Kenapa harus betina gitu sih Kak? Jadi gini, pada dasarnya nyamuk betina ini dia membutuhkan darah, dia menghisap darah untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, jadi perkembangbiakan yang dimana nyamuk dengue ini atau yang dibunuh oleh nyamuk apa namanya tadi ya, Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina ini, dia membutuhkan energi untuk melakukan pembuahan sel atau sel telur ya, yang dimana proses dari pembuahan ini memakan waktu 1-3 minggu ya. Nah, kemudian nyamuk ini juga merupakan salah satu adalah masa metamorfosis yang sempurna. Jadi dari telur ibu kemudian menjadi jentik, setelah jadi jentik dia menjadi pupa atau kepompong, dan dari kepompong tersebut kurang lebih waktunya 2 hari dia baru bisa menjadi nyamuk dewasa. Dan areanya pun sekitar 100-200 meter penyebaran nyamuk ini. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ada istilah tadi demam dengue ya. Demam dengue. Nah, yang pertama demam dengue ini biasanya adalah demam yang disebabkan nyamuk tersebut tapi tidak ada perdarahan, tanpa perdarahan ya. Jadi gimana tuh Kak maksudnya? Tidak ada perdarahan itu gimana? Oh ya, jadi gini ya, tanpa perdarahan itu artinya masa inkubasi tersebut masih belum sampai ke fase kritis. Jadi trombositnya tidak menurun atau pelapirannya tidak menurun. Di sana masih proses fase demam ya. Fase demam. Ya. Kemudian dia masuk lagi ke istilah demam berdarah tinggi. Nah, demam berdarah tinggi ini itu adalah salah satu tanda gejalanya disertai dengan perdarahan. Jadi trombosit menurun, platelet meningkat. Kemudian yang ketiga adalah demam dengue shock syndrome.
di mana kalau seseorang tersebut mengalami DSS tersebut, kita singkat DSS aja ya, sudah terjadi perdarahan dan shock. Nah, mungkin pasiennya akan mengeluhkan muntah, kemudian mimisan, staksis, sampai terjadi penurunan tekanan darah. Nah, jadilah terjadinya shock, pasien tersebut shock. Sebenarnya ada tanda-tanda fisiknya nggak sih Kak sebenarnya orang-orang yang terkena demam denggi atau sampai ke demam denggi shock syndrome tadi? Iya, ada tanda-tandanya. Jadi kalau seseorang itu terserang virus, infeksi virus yang sebelum penyakit tersebut, jadi pada awalnya adalah demam mendadak. Kan demam mendadak itu 2 sampai 7 hari demam mendadak. Jadi ketika kita kasih obat penurun panas ya sekitar paracetamol, maka setelah 2 atau 3 jam nanti demamnya nanti naik lagi. Oh, bukannya turun malah jadi naik ya Kak? Naik setelah 2-3 jam, efek obat habis dia akan naik lagi. Dan biasanya untuk dengue ini demamnya itu 38 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian juga ada nyeri orbital atau di bagian pohon mata. Oh, di bagian sini. Nyeri ya, kemudian kepala pusing sekali sakit kepala, salah satu tanda gejala juga. Kemudian nyeri abdomen. Apa Kak? Abdomen itu perut. Oh, perut. Bagian perut ya, jadi nyeri epigastrik. Epigastrium, kemudian juga ada kalau terjadi perdarahan ya bisa mungkin epistaxis. Apa itu Kak? Mimisan. Oh, mimisan. Iya. Kalau parah ya sampai kalau sudah terjadi shock itu biasanya pasiennya muntah terus, kemudian tekanan darah turun. Kita lihat dari hasil lab juga biasanya trombosit atau platelet tersebut juga akan turun. Sampai juga akral dingin gitu lah. Itulah mungkin salah satu tanda dari demam dingin ini yang semuanya itu pasti kita akan lakukan analisa terlebih dahulu dan dilakukan dengan advis dari dokter untuk melakukan pemeriksaan lab. Nah, disinilah kerjasama perawat sangat diperlukan dalam memantau keadaan pasien. Oh, jadi gitu ya Kak. Kalau misalkan nih Kak, seseorang kena DBD nih, itu apa aja sih yang harus dilakukan gitu? Oke, ketika seseorang terkena DBD, ya setidaknya dia harus memeriksakan ke dokter terlebih dahulu. Nah, setelah memang dianamnesa ke dokter, apakah ini perlu dirawat atau tidak, ya, bila memang perlu dirawat, nanti di rumah sakit akan diberikan penata laksanaan pemasangan infus. Nah, karena kita tahu pada pasien-pasien DBD ini yang paling penting itu adalah pemberian cairan. Nah, jadi jika seseorang tersebut misalkan dia indikasikan tidak dirawat di rumah sakit. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah pasien tersebut bisa makan dan minum. Ya, yang kedua jarak antara rumah pasien dengan fasilitas kesehatan atau rumah sakit itu dekat. Yang ketiga ada yang menunggu pasien di rumah. Jadi dia bisa melakukan evaluasi terhadap pasien atau klien tersebut. Jika ketiganya tidak ada syarat ketiganya, maka takutnya kan kenapa-napa nih. Takutnya sudah virus sudah menyebar seluruh tubuh, kemudian sudah kolap gitu, nah pasien sudah lemas kan. Jadi sebaiknya kalau memang tidak ada 3 syarat tersebut lebih baik dirawat di rumah sakit. Nah, di mana kita tahu virus DBD ini menyebabkan inflamasi di bagian bisa di endosel, sel limfer, sel hati, gitu kan. Nah, jadi ketika virus tersebut sudah menguasai seluruh sel, jika tidak dilakukan penata laksanaan, maka itu bisa menyebabkan namanya dengue shock syndrome atau DSS tadi. Dan itu berbahaya dan itu bisa mengakibatkan kematian jika tidak tertolongi secara penata laksanaan yang benar. Jadi bahaya banget juga kan? Bahaya banget. Sampai DSS tadi. Iya, bahaya banget. Itu bisa nanti sampai muntah, misalnya pemeriksaan darah. Karena apa? Karena ini bukan masalah hilang cairan ya. Kalau pada pasien DBD ini bukan masalah kehilangan cairan,
bukan seperti diare ya. Hmm. Kalau diare kan dia lewatnya keluar. Nah, sedangkan pada DBD ini cairan tersebut ada di dalam tubuh, namun dia merembes. Jadi karena pecahnya pembuluh darah. Oh. Iya. Tidak di jalur seharusnya gitu Iya, ya Kak? dia tidak kuat jadi rapuh. Nah, dari sanalah terjadi penurunan trombosit. Hmm. Karena apa? Trombosit tersebut kan dia fungsinya jika ada luka, dia akan menutup luka tersebut ya kan. Nah, karena trombosit sudah capek, udah lelah, sehingga ketika kita ambil sampel di laboratorium, ternyata trombosit turun kurang dari normal. Nah, itulah menyebabkan trombosit turun. Karena dia fungsinya, oh di sana ada kebocoran, di sana ada kebocoran. Nah, lalu dia dia selalu bekerja gitu kan. Iya. Nah, itu menyebabkan seseorang tersebut bisa kolap atau shock. Nih, ada lagi nih Kak pertanyaan, kalau misalkan dia sebenarnya udah pernah kena DBD, terus bisa kena DBD lagi nggak? Berulang kayak gitu? Ya. Seperti kita ketahui berdasarkan buku panduan dunia yang awal ya, jadi 2011 tersebut, virus dengue ini ada 4 serotipe. Jadi ya ada serotipe 1, dengue 1, kemudian dengue 2, serotipe dengue 3, kemudian serotipe dengue 4. Jadi jika seseorang terkena virus dengue yang ketiga, serotipe ketiga, kemudian seseorang itu bisa terkena lagi di serotipe 1, 2, atau 4. Nah, jadi apabila sudah terkena serotipe dan 3 tadi kan, berarti dia sudah kebal, antibodi sudah terbentuk. Oh, ini den 3 yang kemarin, otomatis dia tidak bisa menginfeksi virus tersebut. Namun virus tersebut bisa menginfeksi den 1, 2, atau 4 seperti itu. Jadi ada beda lagi, Iya, beda tipe gitu ya? Tipe. Tapi biasanya di Indonesia ini yang lebih berat itu adalah serotipe dengue 3. Yang sering terjadi paling berat kasusnya. Nih, kalau misalkan kan seseorang dia udah demam 3 hari nih, terus apakah perlu dilakukan cek darah dulu biar tahu dia DBD atau enggak? Iya, kalau sudah masuk ke fasilitas kesehatan, otomatis dokter bersama dengan perawat akan melakukan pemeriksaan. Ibu, keluarnya sudah berapa hari? Kata perawat kan, oh sudah 3 hari anak saya. Lalu dikasih apa Bu di rumah? Ini nah jawabannya. Sudah dikasih paracetamol, kada turun aja. Satu mata turun karena naik pulang. Lalu kita tanyakan, kita anamnesa pasien, apakah ada nyeri sendi, apakah ada nyeri otot, lain atau pasien tersebut, apakah ada nyeri orbital, di belakang mata, ya, bagaimana dia minum atau makannya, biasanya nggak nafsu makan, pasien tersebut disebut tidak nafsu makan. Nah, jika semua data tersebut mengarah kepada DBD, kemungkinan pasti akan dirawat. Jika hasilnya keluar, kita lihat ternyata trombositnya udah agak turun, biasanya ya kan yang namanya DBD ini ada namanya kelana kuda ya. Apa tuh Kak? Nah, jadi kelana kuda itu ada yang pertama fase demam, itu 1 sampai 3 hari, kemudian fase kritis. Fase kritis ini 3 sampai 4 hari atau 4 hari sampai 7 hari ya, fase yang kedua. Jadi fase kritis ini yang istilahnya ya, kalau kita tidak berikan rekomendasi kepada keluarga atau klien, biasanya fase pertama kan demam, kan demam sangat tinggi, kemudian 1 sampai 3 hari demam. Ternyata fase kedua sudah baik nih, udah bagus nih keadaan umumnya, lalu pasien tersebut anggap gulik aja, dia aja, anakku sudah atau suamiku sudah sembuh, nggak ada demam lagi ya, padahal fase kritis itu adalah fase yang berbahaya. Yang dimana itu virusnya sudah standby semua. Siap nih. Siap, Indosel, Sleeper. Jika tidak kita lakukan penata dengan benar dan baik, itu bisa mengarahkan kepada fase yang shock tadi ya Pak. Tersebut. Nah ya, jadi apabila tertangani pada fase kritis ini, kita lakukan istilahnya manuver cairan. Karena apa? Ya tadi cairannya bukan keluar tapi bergeseran. Nah, jadi karena untuk fase di sini adalah fase yang sangat menentukan kualitas seseorang itu bisa
dilakukan asuhan keperawatan yang baik. Yang dimana tugas perawat itu harus memastikan ini jalan kada lancar, ada indusnya, misalnya dosis 1.500 atau 1.000 per hari, ini harus benar-benar diobservasi lancar atau ada pasiennya, jangan sampai pasiennya dehidrasi karena kebocoran tadi. Nah, kemudian jika pasien sudah pada fase perbaikan atau recovery yang ketiga, di sana perawat pun harus mengobservasi untuk cairan. Jadi saat sudah baik, kemudian trombosit sudah meningkat, di setelah hari ke-6 misalnya meningkat. Nah, jadi hari ke-6 misalnya trombosit yang meningkat karena antibodi tersebut sudah bisa menutupi bagian yang kerebesan seluruh tubuh ya. Nah, jadi pemberian cairan di hari ke-6 ini biasanya tidak dilakukan terlalu banyak lagi. Nah, kalau tetap diberikan pemberian cairan seperti hari ke-4 sampai hari ke-6 itu berbahaya. Bisa kenapa itu, Kak? Itu bisa menyebabkan gangguan jantung, gangguan ginjal karena overload cairan. Nah, sehingga pasien bisa asites, cairan, bisa di abdomen, bisa di paru, ada infusi pilora, nah gitu. Jadi itu harus diperhatikan oleh seorang perawat juga. Nah, kita harus kaji nih. Ini hari keberapa nih pasiennya nih sudah nih sakit ya kan? Ternyata udah hari ke-6. Ternyata kemudian ada asisten dokter cek laboratorium besok kita lihat apakah atau tidak. Jika memang meningkat, biasanya dokter akan mengenakan kembalikan penata laksanaan untuk PGD misalnya 30 virus per menit ya kan. Nah, tidak boleh lagi kita mengguyur ya overload cairan, maka itu akan berbahaya. Itu yang sedikit perhatian bagi kita seorang perawat. Berarti emang harus sedetail itu ya Kak diperhatikannya. Sedetail. Apa sebenarnya bisa nggak sih Kak orang yang terkena DBD ini dirawat di rumah gitu? Ya, seperti kita jelaskan tadi, untuk pasien DBD bisa dirawat di rumah dengan catatan pertama dia bisa makan dan minum. Kemudian yang kedua jarak antara rumah dengan si pasien itu dekat ke sarana fasilitas kesehatan. Yang ketiga ada pendamping pasien. Jadi ibu ini harus benar-benar mengevaluasi pasien tersebut, misalnya dalam 6 jam bagaimana perkembangan anaknya atau keluarga tersebut. Jika memang memburuk, misalkan disarankan dokter periksa BO setiap 6 jam. Jadi kan mungkin perawat akan membawa darah ke bagian laboratorium di pasien gitu kan. Nah, itu harus memang benar-benar dievaluasi. Harus ada yang bisa mendampingi pasien jika memang dia di rumah. Namun jika hasil labnya tadi misalnya trombositnya udah turun banget, nah itu biasanya dokter akan mengarahkan untuk dirawat di rumah sakit. Nah, untuk pemberian penata laksanaan secara tepat. Oke Kak, jadi itu tadi cara gimana kita merawat seseorang yang sudah terkena DBD gitu ya Kak ya. Nah, gimana sih untuk mencegah nih Kak sebelum supaya kita tidak terkena DBD? Gitu. Jadi biasanya mencegah ini seperti yang sudah diadukan oleh pemerintah ya kan, diadukan pemerintah 3M+. Jadi 3M+. Menutup, menguras, dan mengubur. Ya kan menutup. Jadi menutup apa? Kita tahu kan karena nyamuk ini metamorfosisnya sempurna. Dia itu suka tempat-tempat yang bersih atau tempat VIP lah. Aduh, apa tuh tempat-tempat VIP? Iya, jadi dia ini hanya mau berkembang biak di tempat air yang bersih saja. Waduh. Air kotornya nggak lepas sama air kopi justru kan nggak bisa ya. Bisa. Dia punya air yang jernih gitu. Air jernih, wah. Itu tempat dia melakukan metamorfosis sempurna. Kemudian menguras. Ketika kita menguras, kita lakukan survei genetik dulu ya. Sekarang ada survei genetik nyamuk. Kita ambil sampel. Kita lihat nih kolam kita masing-masing ini bisa dipraktikkan di rumah. Kolam masing-masing, apakah itu ada jenis larva atau kepompong yang berjalan-jalan. Nah, biasanya dia nempel di dinding dari. Dinding bak itu ya Kak? Iya. Kelihatan biasanya kalau nggak banyak, itu kita kuras. Kalau memungkinkan tidak memungkinkan untuk kita kuras, kita tambahkan bubuk abete. Iya. Jadi 1 sendok itu dalam 100 liter air, misalnya kalau seperti itu.
kemudian mengembur. Nah ini ketika musim hujan menuju musim tropis, atau musim panas menuju musim penghujan itu bahaya. Jadi jika ada tempat kayak ban atau bunga yang mengandung air, atau tidak pakai bunganya kita kubur saja. Kalau masih bisa kita fungsikan ya kita bersihkan, kita simpan, kita tata kelola dengan rapi agar tidak terjadi genangan air di dalam tersebut. Ya. Biasanya ada bekas-bekas ban gitu ya kak ya, Iya. pas di dalamnya ada air. Pas hujan kan, nah di sana tempat sarang dia. Ya. Kemudian plusnya adalah memakai lotion. Oh, lotion. Lotion Apa nih kak? Lotion anti Supaya kirain saya supaya jadi putih kak. Jadi lotion anti nyamuknya. Supaya kita lebih prefer kepada anak-anak kita. Karena kan kalau anak-anak itu bermain biasanya ya kurang waspada ya kan. Iya benar. Kalau sudah masih dewasa biasanya ya ada nyamuk, iya benar. ditangkap ya, gitu kan biasanya kan. Nah jadi ketika ada nyamuk kita pakai lotion ya satu itu mencegah secara aman. Kedua, plusnya bisa memakai kelambu kalau tidur, misalkan mau ventilasi terbuka gitu. Kalau mereka tidak memakai yang untuk nyamuk kan jaring ventilasi itu jaring itu ya biasanya kita pakai kelambu. Kemudian jadi jangan menggantung. Gak enak kan digantung ya? Aduh, gantung apa ini kak? Hati saya digantung. Gantung pakaian maksudnya. Gantung pakaian. Suka di tempat yang lembab gitu, yang gelap. Nah, jadi harus kamar terus dibuka biar ada sinar matahari masuk. Ya suka bersarang ke tempat seperti itu. Jadi di tempat pakaian. Ada juga tanaman lavender ya. Lavender itu biasanya untuk mencegah nyamuk datang itu biasanya. Oh iya. Ini saya pernah dengar nih kak, katanya jambu merah bisa menaikkan trombosit. Itu apakah betul? Apakah jambu merah ya? Jambu merah. Iya. Jambu merah itu kan mengandung kaya akan vitamin C kan. Paling banyak vitamin C itu ya di jambu merah. Kombinasi para ahli gitu, para ahli gizi. Kemudian jambu merah tersebut bisa menaikkan antibodi ketika kita mengkonsumsi. Jadi antibodi yang baik biasanya akan melawan virus akibat inflamasi yang infeksi yang disebabkan oleh virus dengue tersebut. Namun tidak ada kaitannya, jambu merah itu bisa menaikkan trombosit, tidak ada kaitannya. Tidak ada. Cuman jambu merah tersebut bisa meningkatkan antibodi. Nah, kan anggaplah si trombosit ini lelah kan dia dan menutupi kebutuhan ketika dia dikasih suplemen, dia kuat lagi gitu. Jadi istilahnya dalam pertahanan tubuh lah, sistem imunnya. Berarti bukan nambahin trombosit, bukan ya kan? Cuman memperkuat aja. Oh iya. Yang terakhir nih kak, sebenarnya apa aja sih yang diperhatikan oleh seorang perawat ketika merawat pasien DBD? Oke, jadi ini sampai pada asuhan keperawatan ya, asuhan keperawatan untuk perawat yang menangani pasien-pasien DBD. Jadi pada awalnya seorang perawat itu harus melakukan analisa data dulu. Ketika pasien datang ke UGD kan dilakukan analisa data. Jadi kita tanyakan, Ibu ini sudah berapa lama demamnya? Udah 3 hari Pak. Apa aja keluhannya? Ini anak ulun ini atau suami ulun atau ulun ini ada nyeri otot, nyeri sendi, kemudian nyeri kepala, kemudian ada mual muntah juga disertaikan. Biasanya memang kalau parah ya ada gusi berdarah bisa, kalau parah ya. Kemudian lagi kita tanyakan, ada nggak di sekitar Anda yang terkena DBD gitu mungkin jawabannya ada ya, kemungkinan kita akan sudah mengkerucutkan, ini ternyata ada vektornya di sana karena tempat dia terbangan sekitar 100 sampai 200 meter radiusnya gitu. Kemudian setelah kita analisa data, biasanya kita lakukan namanya uji trombosit atau uji bendung darah. Apa gimana itu kak? Jadi ketika pasien datang kita lakukan pemeriksaan, jadi dilakukan
pampelit kita dia menggunakan tensi ya. Jadi sistole bisa dibagi dua gitu lah. Sistole tangguh bisa dibagi dua, didiamkan sama 5 sampai 10 menit. Nah, dalam 5 sampai 10 menit setelah kita diamkan, biasanya akan timbul bintik-bintik merah atau titik C. Titik C ya, gitu. Jadi biasanya jika terdapat ya koran anggaplah kayak uang logam Rp1.000 lebih dari 10, berarti memang itu sudah positif DBD biasanya. Karena kenapa nih timbul titik C ini? Karena itu adalah adanya perembesan plasma atau perdarahan. Di tempat yang di Iya, tadi Pak. nah biasanya timbul di tangan sini. Nah, kalau itu di 10 ya itu kemungkinan adalah tinggi, ya, tinggi. Setelah pasien tersebut kita lakukan anamnesa, kita lakukanlah namanya data objektif dan subjektif. Kemudian ketika pasien mengatakan kami sudah panas, berarti kita dapat satu diagnosa perawatan demam. Kemudian jika memang ada trombosan jaringan, biasanya terjadilah trombositopenia. Nah, trombositopenia tersebut. Jadi setelah kita lakukan pengumpulan data, apa yang kita lakukan bagi seorang perawat? Jadi risiko yang bisa mungkin dari diagnosa perawatan tersebut adalah risiko perdarahan yang pertama berhubungan dengan gangguan koagulasi yang ditandai dengan trombositopenia. Yang kedua adalah nyeri akut. Kan ada pasien bilang tadi ada nyeri sini, nyeri kepala, itu kita bisa angkat sebagai diagnosa keperawatan. Iya, kemudian hipertermi, karena pasien demam, berarti kita angkat lagi diagnosanya hipertermi berhubungan dengan perjalanan proses penyakit. Kemudian perfusi perifer tidak efektif, nah berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Nah itu ya. Karena apa? Ditandai misalnya akalnya dingin, pucat, nah itu biasanya kalau sudah masuk ke sana, risiko hipovolemia disebut dengan Dengue shock syndrome, fase yang kritis tadi ya Pak. Iya. Itu biasanya bisa diangkat setelah hari ke-3 sampai ke-6 kalau memang terjadi namanya hipovolemia, shock hipovolemia. Kemudian juga yang sangat penting adalah kita ini diagnosa perawatan cemas berhubungan dengan kurang informasi kepada keluarga pasien atau klien. Ya, jadi di sini benar-benar perawat harus mengkaji dari demam, dari perdarahan, kemudian dari shock hipovolemia tersebut, ya kan, kemudian dari nyeri, itu harus benar-benar dikaji. Jadi ketika demam, kita anjurkan pasien untuk memakai pakaian tipis biasanya, biar bisa menyerap hangat. Kemudian untuk nyeri, kita kolaborasi dengan remitis atau dokter untuk pemberian antipyretik atau analgetik yang untuk nyerinya. Kemudian untuk shock hipovolemia, mencegah shock tersebut kita lakukan cairan dan cairan sesuai pendekatan sama prosedur yang telah direkomendasikan oleh ahli dan dunia atau WHO ya. Nah, itu kemudian lagi cemas. Nah, jadi di sini peran perawat juga harus meng-KIE ya. Jadi KIE apa itu Kak? Jadi itu jenis pengetahuan kepada pasien. Jadi komunikasi untuk pengetahuan kepada pasien. Nah, kadang gini kasus di rumah sakit. Anakku di rumah sakit ini sudah 2 hari dirawat. Kenapa kalau itu panasnya aja? Diberi obat apa? Anak kuning aja. Ya berarti garam aja. Misalkan pasien ini cemas, dia banyak buah hati atau orang tersayang di keluarga tersebut, 2 hari kok ada turun-turun. Iya, kayak sama aja kayak kami di rumah aja, kalau di bahasa kita kan ya, kalau di apa-apain ya. Nah, disinilah tentunya perawat melakukan penyuluhan kepada pasien terkait dengan yang namanya tadi pelana kuda. Kita jelaskan, ibu fase ini udah masuk fase kritis atau fase demam. Pertama kan fase demam tuh. Nah, jadi seperti itu kita harus benar-benar biasa berpasien. Jadi Bu Ayat ini sudah dalam hari keempat. Mungkin kan Pian masuk fase kritis Bu Ayat. Jadi gimana Bu fase kritis tersebut? Kita jelaskan itu pasien ternyata panasnya nanti mungkin tidak ada lagi, tapi itu harus tetap kita lakukan pelaksanaan karena kita lihat trombositnya sebagai turun Bu. Nah, meskipun keadaan yang baik tadi trombosit turun, itu
itu pun tidak boleh pulang. Nah, gitu. Jadi setelah kita jelaskan dengan baik kepada pasien, oh seperti itukah penata laksanaannya, dan kata keluarga pasien kan. Jadi kan dia dalam acuan kita cemas pasien tersebut sudah tertangani gitu, kan, dengan Penkes yang baik dan benar sesuai WHO 2011. Ya, seperti itu. Wah, terima kasih ya Kak, ilmunya ini penting banget loh. Nah teman-teman ceria, jadi sebenarnya DBD itu nggak cuma kayak DBD aja gitu, ternyata ada 3 ya Kak ya. Ada denggi, ada berdarah denggi, sama shock syndrome tadi. Wah, nah buat teman-teman yang nggak mau nih kena DBD misalnya, kita bisa tadi melakukan 3M plus ya Kak ya, menutup, menguras, mengubur gitu. Plusnya tadi pakai lotion, pakai kelambu, sama jangan menggantung katanya. Iya. Aduh, Nggak enak itu diganti-gantung. menggantung baju-baju maksudnya Iya. ya, jangan ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, oke Kak. Lebih baik dilipat aja ya, dibuat dalam lemari biar tetap rapi. Atau langsung cuci aja kayak bisa ya. Iya, Iya, bisa. oke. Oke, baik, terima kasih Kak Aslan atas informasinya hari ini, benar-benar bermanfaat buat saya dan juga teman-teman ceria yang nonton. Nah, buat teman-teman ceria, jangan lupa selalu saksikan podcast ceria. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dadah! Sampai jumpa di podcast ceria selanjutnya.